السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul A'la atau surah Sabbih isma rabbikal a'la. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah, fadzakir in nafa'atidz dzikra, maka berikanlah peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika peringatan tersebut mendatangkan atau memberikan manfaat. Pada ayat ini telah kita jelaskan bahwa para ulama menyimpulkan beberapa pandangan atau pendapat. Ada yang mengatakan bahwa peringatan yang kita berikan itu jika kita menduga dengan kuat bahwa peringatan tersebut akan mendatangkan manfaat, sehingga terpahami dari situ bahwa ketika kita menyampaikan peringatan kepada seseorang dan kita menganggap atau menduga bahwa peringatan itu tidak memberikan manfaat kepadanya, maka bukan merupakan kewajiban dan keharusan untuk kita secara terus-menerus memberikan peringatan kepadanya. Sebagian lagi mengatakan bahwa peringatan itu diberikan kepada siapa saja. Apakah kita menduganya bahwa peringatan itu akan mendatangkan manfaat atau tidak? Karena secara pasti peringatan itu mendatangkan manfaat. Baik itu mendatangkan manfaat kepada yang diberikan peringatan, dan yang pasti mendatangkan manfaat bagi yang memberikan peringatan. Karena ketika seorang memberikan peringatan, diterima atau tidaknya peringatan tersebut, orang yang memberikan peringatan, jika dia menyampaikannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, sudah barang tentu ia mendapatkan manfaat berupa ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang terakhir ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa tidak sepantasnya seseorang meninggalkan memberikan peringatan hanya karena ia menduga bahwa orang tersebut tidak lagi bermanfaat baginya peringatan itu. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia di dalam menghadapi peringatan-peringatan tersebut. Ada yang mendapatkan manfaat dari peringatan itu, dan ada juga yang tidak mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Adapun yang akan mengambil manfaat dari peringatan-peringatan, yaitu sayadzakkaru may yakhsha, maka akan mengambil peringatan dari peringatan yang disampaikan, atau akan mendapatkan manfaat
dari peringatan yang disampaikan adalah siapa saja yang takut, yakhsha, takut. Maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khasyatallahi ta'ala wa ilmahu bi annahu sayujazihi ala a'malihi tujibu lil 'abdi al-inkifafi 'anil ma'asi was-sa'yi fil khairat. Karena rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengetahuannya serta keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap amal perbuatannya, inilah yang menjadi faktor seseorang tercegah dari perbuatan kemaksiatan dan sekaligus juga menjadi faktor dan sebab ia terdorong untuk melakukan kebaikan. Sehingga rasa takut ini sangat berkaitan erat dengan keyakinan dan keimanan seseorang. Ketika seseorang meyakini dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, demikian pula ketika seseorang meyakini apa yang Allah ancamkan kepada manusia ketika berbuat dosa dan maksiat, inilah yang akan menghadirkan rasa takut di dalam diri manusia. Itulah sebabnya dalam permasalahan ini kaum muslimin juga bertingkat-tingkat keadaannya. Ada yang memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah ceritakan tentang para nabi, orang-orang saleh terdahulu. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika mereka melakukan satu dosa, apapun bentuk dosa yang dilakukannya, mereka akan melihat dosa tersebut atau mereka akan melihat akibat dari dosa tersebut seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Di saat yang sama ada juga di antara manusia yang ketika melakukan suatu dosa, mereka melihat akibat dari dosa tersebut hanya seperti lalat yang hinggap di wajahnya. Dua sikap ini sangat dipengaruhi oleh rasa takut seseorang terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menghadirkan yang namanya rasa takut, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menambahkan untuk kita keimanan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita taufik. Karena semua hal yang terkait dengan kemampuan kita untuk taat kepada Allah itu merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjemput hidayah dari Allah dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah Allah berupa taufik, maka Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kebaikan. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk merebut hidayah dan disertai dengan doa yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah. Nah, salah satu wujud konkret daripada kesungguhan kita untuk mendapatkan hidayah adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu atau dengan mendengarkan mau'izah, mendengarkan ceramah-ceramah yang di dalamnya disampaikan ilmu, disampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran
dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kita mendengarnya melalui media-media yang ada ataupun kita membacanya dari buku-buku yang ada. Itu semua adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan hidayah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas. Ketika kita mendengarkan sesuatu, ketika kita membaca sesuatu, kita mengikhlaskan dan mentuluskan niat kita bahwa kita tidak melakukan semua itu selain untuk mendapatkan hidayah, bukan untuk mendapatkan pembenaran terhadap apa yang sedang kita lakukan. Karena itu bukan ketulusan di dalam mencari hidayah. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi dan menghindari peringatan tersebut al-ashqa. Al-ashqa adalah orang yang paling celaka. Siapakah orang yang paling celaka itu? Alladzi yaslan naral kubra, yang akan memasuki neraka yang besar. Inilah pengertian yang sesungguhnya dari orang yang celaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memahami suatu hakikat dengan sebenar-benarnya, bahwa orang yang celaka itu adalah orang yang akan memasuki neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seperti apa ciri-ciri orang yang akan memasuki neraka. Yang dipastikan oleh Allah bahwa mereka akan masuk neraka itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Sehingga kita berusaha menjauhi segala bentuk kekufuran, segala bentuk kesyirikan, dan segala hal yang bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena perbuatan dosa sebagaimana dikatakan oleh para ulama, baridus syirki wal kufur, dosa dan maksiat itu adalah kurirnya kekufuran dan kesyirikan. Artinya ketika seseorang larut di dalam dosa dan maksiat tanpa diiringi taubat dan istighfar, maka dikhawatirkan dosanya tersebut akan menggiring dirinya kepada kekufuran dan kesyirikan. Sehingga bagi seorang muslim yang paling ia takuti dalam hidupnya itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Rasa takut seorang muslim terhadap kekufuran dan kesyirikan itu seperti rasa takutnya akan dilempar ke dalam api, akan dilempar ke dalam neraka. Nah, jadi di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan model yang kedua dari manusia, yaitu mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari peringatan. Di dalam suratul Baqarah disebutkan sawaun alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Ini yang sangat kita takutkan, ini yang sangat kita khawatirkan. Ketika peringatan-peringatan yang kita dengar, peringatan-peringatan yang kita baca tidak lagi mendatangkan manfaat. Padahal pada asalnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Dia adalah petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, tapi tidak serta-merta manusia bisa mengambil petunjuk dari ayat-ayat tersebut. Kita pernah menyampaikan bahwa
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa di antara manusia ada yang hatinya di dalam menerima petunjuk itu seperti tanah yang keras dan licin. Kalau petunjuk itu diibaratkan dengan air hujan, maka kalau hatinya seperti tanah yang keras dan licin, maka dia tidak akan bisa menyerap, tidak akan bisa menyerap air hujan, sehingga tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa diambil manfaatnya. Ada yang tanah yang subur, ketika hujan turun langsung menyerap air sehingga bisa menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Itulah sebabnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita agar kita diberikan petunjuk, agar kita diberikan keistiqomahan, karena dengan petunjuk dan keistiqomahan tersebut hati kita akan menjadi lunak, hati kita akan menjadi teguh, hati kita akan merasa tenang ketika berada di atas petunjuk. Sebaliknya hati kita akan gelisah dan resah ketika tidak berada di atas petunjuk. Karena hati manusia ini juga seperti fisik kita yang lainnya. Dia membutuhkan asupan, dia membutuhkan gizi, dan gizinya itu adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antaja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyiram terhadap hati-hati kita. Ini adalah penggambaran yang sangat indah dari Rasulullah bahwa hati manusia itu terkadang mengalami kegersangan. Kapan? Ketika tidak tersirami oleh ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati tersebut akan gersang. Nah, kalau dia gersang pasti akan memunculkan kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Nah, ketika tidak bahagia dan ketika gelisah, maka ia akan mencari sesuatu yang bisa menghilangkan kegelisahan. Kita berdoa kepada Allah di saat kita gelisah, penghilang kegelisahan kita itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena di saat yang sama, syaitan juga menawarkan penghilang-penghilang kegelisahan, melalui hiburan-hiburan yang di dalamnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat manusia itu terbagi dua di dalam menghilangkan kegelisahannya. Ada yang menghilangkan kegelisahannya dengan hadir di majelis-majelis ilmu, dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir, membaca Al-Quran. Ada juga yang menghilangkan kegelisahannya dengan hiburan-hiburan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar penghilang kegelisahan kita itu dari antaja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina, cahaya untuk hati-hati kita, wa jala ahzanina, penghilang kesedihan-kesedihan kita. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Jadi orang yang celaka itu adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Dan yang dipastikan masuk ke neraka adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Adapun bagi orang beriman tidak boleh dipastikan masuk ke dalam neraka. Karena orang beriman ujungnya atau pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga selama imannya tidak tercampuri dengan kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Baginya rasa aman. Rasa aman yang didapatkan oleh orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan ada dua. Ada rasa aman yang sempurna, di mana begitu masuk di alam akhirat sama sekali dia tidak mendapatkan kecuali keamanan. Ada juga yang mendapatkan rasa aman yang mutlak,
rasa aman yang tidak sempurna. Artinya ada siksaan yang dia dapatkan untuk membersihkan dosanya, tapi pada akhirnya dia akan mendapatkan rasa aman tersebut berupa masuk ke dalam surga. Nah, keadaan orang yang masuk ke dalam neraka, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Maksud daripada ayat ini, yu'adzab adzaban aliman min ghairi rahatin wala istiraha. Jadi la yamutu wala yahya, tidak hidup tidak mati, ini maksudnya tidak ada istirahat. Setiap waktu yang dia lewati itu dalam siksaan. Ya, kalau di dunia orang disiksa ada saja waktu istirahatnya. Bahkan kadang masih diberikan makanan, diberikan minuman. Kalau di akhirat la yamutu wala yahya, yu'adzab adzaban aliman, dia disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, min ghairi rahatin wala istiraha, tanpa ada jeda dan tanpa ada istirahat. Ya, bahkan disebutkan di dalam surah yang lain, ya, ketika mereka telah hangus kulitnya, maka diganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya bisa merasakan siksaan itu secara sempurna. Assallallahu al-afiyah wassalamah. Hatta innahum yatamannawna al-maut fala yahsul lahum. Ya, saking beratnya azab, mereka berangan-angan supaya dimatikan saja, supaya diwafatkan saja. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min 'adzabiha. Mereka tidak dimatikan dan juga tidak diringankan siksaannya. Ini adalah keadaan orang yang masuk di dalam neraka. Inilah sesungguhnya yang membuat kita merasa takut. Dan ketika rasa takut itu ada, disitulah kita bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang disampaikan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Qad faza wa rabiha. Telah menang, telah beruntung. Siapakah yang beruntung tersebut? Man tahhara nafsahu wa naqqaha. Yang membersihkan jiwanya minasyirki wadzulmi wa masawil akhlak, dari kesyirikan, kezaliman dan akhlak-akhlak yang buruk. Di dalam penjelasan ayat ini disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin, membersihkan hatinya dari dosa yang berkaitan dengan kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama makhluk. Yang paling mendasar yang harus dibersihkan dari diri kita adalah membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ya, karena kalau yang ini tidak bersih, maka yang lainnya tidak mungkin bersih. Ya, syirik ini yang harus bersih terlebih dahulu. Ya, itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW selama 13 tahun berada di Mekah, yang beliau selalu serukan kepada kaumnya adalah meninggalkan kesyirikan, dan nyaris sangat minim dan sangat sedikit hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah. Ya, mungkin hanya salat 5 waktu saja. Adapun yang selain daripada itu semuanya Allah perintahkan ketika telah berhijrah ke Madinah. Karena memang yang akan mengokohkan bangunan syariat, yang akan mengokohkan ketaatan seseorang kepada Allah itu ketika sudah bersih hatinya dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya yang sangat dicintainya itu Abu Bakar, itu adalah doa supaya terhindar dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Jadi Abu Bakar saja yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab,
Dia datang kepada Rasulullah dengan penuh rasa takut terhadap syirik dan diajarkan. Ya, Nabi tidak mengatakan tidak perlu kau baca doa itu karena engkau sudah dijamin masuk surga, tidak. Justru diajarkan doa itu kepada Abu Bakar. Ya, terlebih lagi bagi kita, sehingga ya, hal yang prioritas ya untuk kita kenali dan untuk kita jauhi itu adalah hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Dan mempelajari tauhid dan kesyirikan ini adalah pelajaran yang tidak ada habisnya, ya, pelajaran yang tidak ada lulusnya. Ya, meskipun sudah kita ikuti terus hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan syirik ini, ya, tetap harus terus kita mempelajarinya, karena itu adalah bukti kesungguhan kita bahwa kita benar-benar takut terhadap yang namanya kesyirikan. Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkanlah kami dan keturunan kami dari menyembah berhala. Ya, jadi para nabi, orang-orang soleh terdahulu, yang paling mereka takutkan itu adalah kesyirikan. Ketika Nabi Yakub mau meninggal, ya, apa yang dia katakan kepada keturunannya? Ma ta'buduna min ba'di. Ya, yang dia khawatirkan jangan sampai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sangat mewaspadai kesyirikan karena model dan bentuknya sangat beragam. Bahkan kemasannya kadang sangat memukau. Ya, terkadang kita melihat, jadi kadang karena kemasannya yang memukau sehingga nampak kelihatan seperti sesuatu yang sangat islami. Ya, kesyirikan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kadang kesyirikan hadir dalam ucapan-ucapan yang boleh jadi kalau dilihat sepintas ucapan itu adalah ucapan-ucapan yang baik karena terucap dengan bahasa Arab, ya, seperti seolah-olah itu adalah zikir, padahal di dalamnya ada unsur kesyirikan. Nah, ini pentingnya untuk kita senantiasa mempelajari ya, tauhid dan syirik tersebut. Qad aflaha man tazakka, ya, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dari kesyirikan, dari kezaliman, ya, dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan semua perintah-perintah Allah, salat, zakat, ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, itu muaranya apa? Muaranya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Dan dengan jiwa yang bersih, itulah yang akan melahirkan yang namanya akhlakul karimah. Ya, jadi kalau ada orang misalnya dermawan, ya, apa kata-katanya santun, tapi syirik, melakukan kesyirikan, maka tidak bisa dikatakan dia orang yang berakhlak. Ya, karena dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang sesungguhnya itu akan muncul dari hati yang bersih. Ya, hati yang bersih dari syirik, dari akhlak yang buruk, dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi di sini mengajarkan kepada kita hakikat, ya, yang perlu untuk menjadi prinsip kita, bahwa orang yang beruntung itu tidak dilihat dari apa yang dia capai dalam perkara-perkara dunia. Orang yang beruntung itu adalah orang yang membersihkan dirinya. Dan orang yang merugi itu bukan dilihat dari apa yang tidak dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tapi orang yang merugi itu adalah orang yang yang akan memasuki alladzi yaslan naral kubra. Itu adalah orang yang celaka, dan orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan dirinya. Dan ini juga yang merupakan tujuan diutusnya Rasulullah, ya, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, Rasulullah diutus untuk membersihkan manusia dari kesyirikan, dari kezaliman, dari akhlak-akhlak yang buruk. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.